Shalom, apakah ada sukacita? Kita akan baca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Amin. Silakan duduk. Pada pagi ini kita akan belajar tentang karakter Kristus. Karakter itu adalah sifat kejiwaan, akhlak, dan budi yang terdapat dalam diri seseorang. Proses pembentukan karakter seperti Yesus tidaklah mudah dan diperoleh secara instan. Sebaliknya, proses tersebut amatlah menyakitkan dan mengancam kehidupan kita. Di sini Allah meminta kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus. Dengan membawa diri kita ke tempat yang dikehendaki Allah, kita telah mempersembahkan diri kita kepadanya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Di sini kita belajar karakter Yesus sebagai manusia. Yang pertama yaitu penuh perhatian. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Oleh sebab itu ia tidak tinggal diam jika manusia mengalami kesusahan. Dalam Matius pasal 8 ayat 5-7, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebagai bukti bahwa Yesus sangat prihatin kepada manusia, ia tidak akan membiarkan umatnya berlarut dalam penderitaan. Yang pertama yaitu penuh perhatian. Karena di sini kita lihat bahwa saat Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dan pada saat itu dia masuk Kapernaum, seorang perwira itu mendapatkan dia dan memohon kepadanya karena hambanya itu ada terbaring di rumah karena lumpuh. Dia begitu mengasihi hambanya dan dia katakan bahwa hambanya lumpuh dan sangat menderita. Kemudian dia datang kepada Yesus dan Yesus langsung katanya, "Aku akan datang menyembuhkan." Di sini kita lihat bahwa Yesus sebagai manusia saat itu dia penuh perhatian. Jadi kita sebagai umat Kristiani, kita harus belajar daripada karakter Yesus yaitu penuh perhatian. Yang kedua, karakter Yesus yaitu hidup miskin dan sederhana. Miskin bukanlah sebuah dosa, bukan suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu tujuan hidup orang Kristen untuk meneladani hidup Yesus. Yesus memiliki karakter yang sederhana dan mau hidup miskin agar ia bisa sama seperti manusia. Dalam kemiskinan kita diajarkan sesuatu yang sangat berharga, sebuah pelajaran yang memiliki makna yang luar biasa. Filipi pasal 4 ayat 11-12 dikatakan, "Kukatakan ini bukanlah kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Yang kedua itu hidup miskin dan sederhana. Kita lihat bahwa pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia tinggalkan tahtanya dan dia jadi manusia, dia hidup sangat sederhana. Ini karakter Yesus yang kedua. Yang ketiga, hidup kaya tanpa ketamakan. Yesus itu kaya, ia memiliki kuasa atas alam semesta, namun ia memilih untuk tidak tamak akan semua itu. Ia berbagi kuasanya dengan melakukan mujizat. Tuhan Yesus Allah sangat senang jika kebutuhan anak-anaknya terpenuhi. Bagi mereka yang dekat dan telah belajar, Yesus membukakan kelimpahan harta surgawi kepada mereka. Kelimpahan tersebut tiada habisnya. Yang ketiga itu hidup kaya tanpa ketamakan. Yang keempat yaitu karakter Kristus yaitu berani. Karakter Kristus selanjutnya, ia pemberani ketika ia menjungkirbalikkan meja-meja penyamun di bait Allah. Tindakan tersebut sangatlah mengundang banyak perhatian, namun ia dengan tegas mengatakan, "Jangan menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun." Kita juga dituntut untuk meneladani sifat Yesus yang pemberani. Dan di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus begitu berani dan dia habis marah betul saat itu. Dan dikatakan bahwa banyak orang yaitu ahli Taurat itu juga dan juga banyak yang bersungguh-sungguh. Dan kita lihat bahwa keberanian Tuhan Yesus yang luar biasa.
Itu karakter yang keempat, itu berani. Dan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi karakter Kristus yang keempat yaitu berani. Karakter Kristus yang kelima yaitu penuh pertimbangan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus selalu mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Ia memikirkan kapan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu. Jangan terlalu terburu-buru ketika kita mengambil keputusan, melainkan pikirkanlah dampak positif dan negatif yang akan terjadi dari keputusan tersebut. Kita sebagai manusia, kita sering mengambil keputusan itu tergesa-gesa. Kita dengar kata orang bukan kata Tuhan. Jadi kita ambil keputusan tergesa-gesa tanpa ada pertimbangan, maka banyak hal itu dampak yang negatif. Di sini kita belajar daripada karakter Kristus yaitu kelima itu penuh pertimbangan. Tuhan itu selalu mengambilkan sesuatu hal itu dia penuh dengan pertimbangan. Di situ kita sebagai manusia kita belajar daripada karakter Kristus yaitu mengambil suatu keputusan itu kita harus penuh pertimbangan. Kita lihat apakah negatif atau positif. Karakter Kristus yang keenam yaitu tegas. Yesus selalu bersifat tegas terutama saat ia dihadapkan pada keputusan sulit. Ketegasan ini biasanya kita peroleh dengan cara belajar. Caranya dengan melakukannya dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Ketegasan Yesus akan selalu menuntun kita pada hidup yang memiliki tujuan. Kita belajar pada Tuhan Yesus yaitu sebagai manusia karena hidupnya tegas dan juga karena ketegasan akan selalu menuntun kita pada hidup yang memiliki tujuan. Yang ketujuh karakter Kristus yaitu berbelas kasih. Yesus itu maha pengasih dan penyayang. Sebagai manusia kita dituntut untuk mengasihi musuh-musuh kita agar kita dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Hal tersebut merupakan tersulit dalam hidup kita. Sebenarnya tidak terlalu sulit asalkan kita mau membuang rasa benci dan memupuk kasih sayang yang berikan kepada sesama manusia. Jadi yang ketujuh yaitu berbelas kasihan. Yang kedelapan yaitu karakter Kristus, dia tidak butuh ketenaran. Yesus tidak butuh sanjungan orang banyak, ia juga tidak meminta untuk dikenal orang banyak, namun ia lebih memilih untuk mati dalam diri sendiri. Makna dari kalimat tersebut ialah apabila kamu dilupakan, tidak dikenal atau tidak dianggap sama sekali, dan engkau tidak lupa dan sakit hati terhadap penghinaan dan kelalaian ini, tetapi sebaliknya hatimu gembira merasa layak untuk menderita bersama Kristus. Kita lihat pada saat Yesus di dunia ini, dia selalu dihina, dia selalu diolok, bahkan dicaci maki, tapi dia tidak membalasnya, dan Yesus tidak butuh sanjungan daripada orang banyak. Yang ke-9 itu tahan godaan. Karakter Kristus yang ke-9 itu tahan godaan. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, saat itu Yesus menahan dirinya lapar dan haus. Saat itu dia digoda oleh iblis. Bayangkan dia puasa 40 hari 40 malam, dia tidak makan dan minum. Di padang gurun maka iblis datang. Dia menggoda Yesus, kalau kamu mau batu itu bisa menjadi roti. Tuhan Yesus katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman Allah. Dan dia lagi dibawa lagi, iblis selalu menggoda manusia, dan di situ dikatakan Tuhan Yesus tahan godaan. Bayangkan dia saat dia lapar, saat banyak hal yang dialami, dan iblis datang juga untuk menggoda Tuhan Yesus. Tapi saat itu Tuhan Yesus dia bisa dan mampu menahan dirinya dari berbagai godaan si iblis. Bagaimana dengan kita? Di tengah dunia yang gemerlap ini kita sulit menahan nafsu dan keinginan hati. Ada itu penyembahan berhala, pembunuhan, percabulan, pencurian lakukan untuk mendapatkan harta dunia. Bahkan sekarang orang tidak punya uang banyak hal, maka dia melakukan persugihan jalan pintas. Dan juga banyak itu terjadi, dan kita kurang memaknai pandangan iman Kristen terhadap gaya hidup modern. Di situ kita akan belajar daripada Tuhan Yesus di mana dia tahan godaan. Yang ke-10 selalu puas dan bersyukur. Yesus selalu bersyukur atas apa yang diberikan Bapa kepadanya, namun tidak bagi manusia biasa. Kita orang Kristen selalu bertamak dalam hidup, bukan malah hidup sederhana dan mengetahui makna Paskah. Sudah punya rumah, ingin punya apartemen.
Sudah punya mobil satu, ingin punya yang baru lagi, dan ketamakan itu membawa manusia hidup dalam kehancuran dan egois. Kita sebagai manusia, kita tidak puas karena mengapa? Mau cari uang terus menerus, dan kita tamak. Kenapa? Karena kita selalu bersaing dengan orang. Dan kita belajar daripada karakter Yesus, yaitu dia puas dan dia selalu bersyukur apa yang Bapa berikan kepadanya. Yang ke-11 itu pemaaf, dia mengampuni siapapun juga yang berbuat jahat kepadanya. Yesus mau memaafkan siapapun yang telah berbuat dosa kepadanya, tidak memandang apakah dosa tersebut berat atau tidak. Sifat itu tampak jelas ketika karakter Yesus memaafkan, mengampuni dosa serumat manusia, terutama orang yang menyalibkannya. Itu Lukas pasal 6 ayat 37, persilakan kepada hambanya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Terima kasih. Yang ke-11 karakter Kristus adalah pemaaf. Dia mengampuni orang. Pada saat dia di kayu salib, dia mengatakan, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dikatakan bahwa janganlah kita menghakimi, maka kita pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kita menghukum, maka kita pun tidak akan dihukum. Dan kita harus belajar pada Tuhan Yesus, itu pemaaf. Dan kita harus mengampuni siapapun juga yang telah menyakitkan kita. Dan kita ampuni, dan kita pun akan diampuni oleh Bapa. Yang ke-11 yaitu pemaaf. Kita belajar pada karakter Kristus, yaitu dia mengampuni setiap kesalahan manusia. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa kita, supaya kita layak bersama dengan kuasa darahnya, kita layak masuk ke surga. 12 itu rendah hati. Yesus itu rendah hati, yang merendahkan dirinya agar sama dengan manusia biasa. Kerendahan hatinya dibuktikan ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kita pun harus bisa demikian, walaupun beribu-ribu pujian datang, tetaplah mempertahankan sikap rendah hati. Janganlah sekali-kali kita meninggikan diri, biarkanlah Yesus sendiri yang meninggikan kita. Sini kita belajar pada Tuhan Yesus pada saat dia ke Sungai Yordan, dan karena dia melakukan perintah Tuhan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yang ke-13 yaitu penyabar. Yesus itu maha penyabar. Ia sabar ketika ia dianiaya dan dijelek-jelekan orang banyak. Ia tidak marah, ia mendoakan orang tersebut agar mau bertobat. Yesus sabar menunggu agar manusia di dunia ini bertobat dan mau menjadi murid Yesus. Yang ke-13 karakter Kristus yaitu penyabar. Kita lihat kemana karakter Yesus itu adalah seorang yang sabar. Ia sabar saat dia dianiaya, dijelekkan orang banyak. Itu banyak orang Farisi, orang ahli Taurat yang selalu menjelekkan dia, fitnah dia, gosip dia terus menerus. Tapi dia selalu mendoakan orang tersebut, karena pada saat Tuhan Yesus pelayanan di dunia itu, dia setiap sore, dia menjelang malam, dia pergi ke suatu tempat, di situ berdoa. Situlah kita belajar pada Tuhan Yesus, di mana Yesus sabar menunggu agar manusia di dunia ini mau kembali kepadanya. Yang ke-14 karakter Kristus yaitu sanggup dianiaya. Sama seperti Yesus dianiaya, kita sebagai manusia juga mengalami penganiayaan atau penderitaan. Cepat atau lambat, tuduhan palsu akan dilemparkan kepada kita. Tapi jangan membuka pintu kebencian bagi orang yang menganiaya kita. Ingatlah akan janji Tuhan bagi orang percaya. Tetaplah belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Jangan lupa juga berdoa dengan cara doa Bapa kami, cara doa yang benar. Di sini kita lihat bahwa Yesus dianiaya dia sebagai manusia, dan kita juga untuk menghadapi akhir zaman ini pasti banyak penganiayaan terjadi. Kita serahkan hanya kepada Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan yang memampukan pada saat kita dianiaya. Dan kita juga belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita, dan kita juga senantiasa berdoa untuk musuh-musuh kita. Yang ke-15 karakter Kristus yaitu tulus hati. Yesus mengasihi manusia secara tulus hati, tanpa meminta apapun dari manusia yang dikasihinya. Ketulusan Yesus membawa terang dan kesempurnaan bagi hidup manusia. Ya, sebagai manusia telah menunjukkan bahwa semua hal yang bisa dilakukan, yang terpenting ialah kemauan. Itulah 15 karakter Yesus. Kita belajar kepada Tuhan Yesus sejak dia menjadi manusia, itu karakter Yesus Kristus. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita memiliki karakter Yesus tersebut. Amin. Syukur karena gereja berulang tahun yang ke-5 tahun.
Ya, ucap banyak terima kasih atas dukungan dan doanya karena kami berjalan dengan anugerah Tuhan. Biarlah ke depan pelayanan Kingmi Jemaat Panji Keselamatan selalu memberikan yang terbaik bagi jemaat-jemaat dan umat Tuhan yang dilayani dimanapun berada. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Kita hanya melakukan tugas kita dan bersyukur bisa bertahan sampai 5 tahun. Satu kebanggaan buat saya pribadi bahwa bisa melewati banyak badai dalam 5 tahun ini. Ya, saya hanya bersyukur, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. 3, 2, 1.